Halo teman-teman, kembali lagi di catatan coder. Sekarang kita akan mencoba membuat model untuk mendeteksi motif batik Indonesia menggunakan dataset Kaggle. Link datasetnya ada di deskripsi. Jadi kita akan menggunakan dataset Indonesian Batik Motifs yang terdiri dari 15 jenis gambar batik. Kita akan mengimpor datasetnya ke Google Colaboratory menggunakan Kaggle API biar lebih simple. Untuk mengimpor datasetnya langsung ke Colab, kalian mesti punya file Kaggle kredensial, yaitu kaggle.json. Jadi filenya merupakan JSON file. Kalau kalian belum punya, kalian bisa nonton video saya sebelumnya mengenai cara memperoleh kaggle.json. Link videonya ada di deskripsi. Dan kalau kalian sudah punya, sekarang upload kaggle.json ke folder konten. Selanjutnya, ubah akses Kaggle kredensial yang telah diupload agar hanya kita yang bisa mengakses. Karena Kaggle kredensial ini bersifat privasi. Oke, sudah aman. Selanjutnya mengimport dataset Kaggle. Kita ke website Kaggle dulu. Nah, di sini di bagian titik 3 ini kalian copy API comment. Kemudian paste API comment-nya dengan Ctrl V. Di sini kita mengarahkan agar datasetnya disimpan di folder konten. Oke, datasetnya sudah ada di dalam Google Colab, lebih tepatnya di folder konten. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Datasetnya dalam bentuk zip file. Kita bisa mengekstrak zip filenya menggunakan modul zip file dari Python. Ini. Kita copy dulu path filenya. Ctrl V, paste. Kemudian saya mengarahkan agar hasil ekstrak filenya disimpan di folder tmp agar tidak tercampur dengan si file di folder konten. Kita sudah mengcopy path-nya di sini. Eksekusi. Oke. Datasetnya sudah ada di folder tmp. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan dataset yang paling bawah ini, yang version 7, versi terbaru untuk saat ini. Oke deh guys, selanjutnya melakukan pre-processing dataset. Kita akan menggunakan image data generator dari TensorFlow Keras. Jadi import image data generatornya dari tensorflow.keras.preprocessing image. Kemudian buat instance object untuk training data. Di instance object image data generator ini kita bisa memasukkan beberapa argumen untuk mengaplikasikan image data augmentation atau augmentasi gambar. Jadi augmentasi gambar ini berguna jika kita memiliki jumlah dataset yang terbatas. Karena dengan augmentasi, maka dataset akan dimanipulasi sehingga lebih bervariasi. Pertama, di sini kita rescale dulu gambarnya agar rentang datanya menjadi 0 hingga 1. Selanjutnya,
kita mengimplementasikan image data generator. Yang pertama, horizontal flip. Jadi horizontal flip membalik gambar secara horizontal burung yang tadi, jadi ini contoh flip horizontal, burung yang tadi menghadap ke kanan, dibalik hingga menghadap ke kiri. Sehingga jika di tes dataset ada gambar burung yang menghadap ke kiri, gambarnya bisa diprediksi berkat flip horizontal ini. Oke, balik ke collab. Nah, argumen lainnya adalah vertical flip. Kita set to true. Next, selanjutnya rotation rank. Saya gunakan 60, sehingga gambarnya akan dirotasi secara acak dari rentang 0 hingga 60 derajat. Kemudian zoom range, saya set jadi 0,3, artinya gambar akan di zoom sebesar 30%. Nah, yang terakhir adalah fill mode. Kita gunakan nearest. Artinya jika ada pixel gambar yang hilang selama proses augmentasi, maka akan digantikan oleh pixel terdekatnya. Selanjutnya membuat training data. Jadi guys, kurang lebih struktur folder dataset kita seperti ini. Di dalam folder dataset ini terdapat 2 subfolder atau subdirektori, yaitu train dan test. Kemudian, di dalam masing-masing folder train dan test juga terdapat 15 subfolder. Di sini saya menggunakan 3 folder saja sebagai ilustrasi, tapi sebenarnya ada 15. Nah, di dalam folder inilah terdapat file gambar batik. Ada 70 gambar di tiap folder batik untuk training, dan di bagian evaluasi ada 30 gambar untuk tiap subfoldernya. Tapi di sini saya menggunakan 3 lagi sebagai ilustrasi. Jadi, nama folder ini adalah nama file batik yang ada di dalamnya. Oke, kita balik ke collab. Nah, di sini saya menggunakan flow from directory method. Argumen pertama yang dibutuhkan adalah path folder untuk training. Jadi kita gunakan path-nya itu yang ini, yang folder train. Nanti pada saat training, file gambar yang ada di tiap subfolder ini akan diakses, kemudian diberi label berdasarkan nama direktori yang ditempatinya. Jadi sekali lagi, gambarnya akan diberi label secara otomatis berdasarkan subdirektori yang ditempatinya. Jadi akan ada 15 kelas atau 15 kategori sesuai dengan jumlah direktorinya. Jadi itulah kegunaan flow from directory guys. Dataset kalian akan diberi label secara otomatis berdasarkan folder yang ditempatinya. Jadi, jika dataset kalian tidak memiliki label, jangan khawatir karena akan dilabel secara otomatis. Dan sekali lagi kalian perhatikan, path folder yang kalian gunakan adalah yang ini, harus ini, jangan sampai salah. Misalkan kalian gunakan folder ini karena modelnya bakal error. So, kita copy yang folder trainnya. Version 7 pakai dataset yang ini. Untuk train, kita copy path-nya sini untuk train directory-nya.
Argumen kedua adalah target size, yaitu menentukan ukuran file gambarnya yang akan diproses. Salah satu manfaat dari target size ini adalah jika ukuran gambar kalian berbeda-beda, maka akan diseragamkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting adalah gambarnya di-resize saat diakses ke memori untuk training. Jadi dataset asli kalian tidak akan berubah. Kita gunakan 224 sesuai dengan ukuran gambar aslinya. Selanjutnya menentukan batch size, yaitu jumlah data yang akan diproses sekali iterasi atau putaran. Saya gunakan 105. Dan yang terakhir, class mode, karena datasetnya terdiri dari lebih dari 2 kelas, yaitu 15 kelas, maka gunakan categorical. Kalau misalnya cuma 2, kita gunakan binary. Oke, found 1050 image belonging to 15 classes. Jadi ada dataset untuk training itu ada 1050 yang terbagi ke dalam 15 kelas. Nah, selanjutnya menyiapkan data validasi. Sama seperti data untuk training. Nah, di sini di argumen pertama kita juga gunakan folder untuk tes. Di sini yang train tadi untuk training dan yang untuk validasi kita gunakan folder ini. So, kita copy yang tes, copy path, dan found 300 image belonging to 15 class. Jadi ada 300 gambar untuk 15 kelas. Selanjutnya, merancang modelnya seperti biasa. Saya menggunakan 8 lapis layer. Layer pertama adalah convolutional dengan 16 filter. Input shape-nya 224 kali 224 sama dengan ukuran gambar, dan 3 karena gambarnya terdiri dari 3 channel warna atau RGB. Selanjutnya, pooling layer dengan kernel size 2x2. Kemudian di layer terakhir saya menggunakan 15 unit karena ada 15 kelas dan fungsi aktivasinya softmax untuk multi-class classification. Oke, selanjutnya compile modelnya. Saya menggunakan optimizer Adam, fungsi loss categorical cross entropy, dan matriksnya saya hanya gunakan akurasi. Nah, selanjutnya training model. Argumen pertama adalah training data generatornya. Jadi train data, kemudian tentukan steps per epoch. Nah, jadi steps per epoch adalah jumlah berapa kali putaran atau iterasi agar seluruh dataset telah dilihat oleh model. Cara gampangnya adalah dengan membagi jumlah training data dan batch size-nya. Karena tadi jumlah training datanya ada 1050. Lihat dulu, 1050. Kemudian batch size yang saya gunakan adalah 105 untuk training. Jadi 1050 dibagi 105 sama dengan 10. Di sini ada 10. Jadi dengan 10 kali putaran atau iterasi, maka semua dataset telah ditrain oleh model atau setara dengan satu epoch. Nah, epoch yang saya gunakan adalah 50. Kemudian argumen selanjutnya adalah validation data. Kita gunakan full data yang telah kita buat tadi. Dan tentukan juga validation step-nya yang rumusnya sama dengan steps per epoch, tetapi yang dihitung adalah data validasi. Lihat dulu. Jadi data validasi ada 300, kemudian saya tentukan batch size-nya 30,
300 dibagi 30 sama dengan 10. Jadi 10, kemudian verbosnya ada 2. Kita eksekusi. Oke, jadi guys, proses trainingnya lumayan lama. Saya bakal percepat videonya. Kita ketemu lagi di epoch ke-50. Jadi hasil trainingnya hampir selesai guys. Oke, sudah di epoch ke-50. Kita tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya kita plot perubahan nilai loss dan akurasinya pada tiap epoch pada saat training dengan bantuan library Matplotlib. Eksekusi. Jadi bisa kita lihat di kedua grafik loss dan akurasi ini, nilai validasinya untuk nilai loss validasi itu lebih tinggi dibanding training. Kemudian untuk nilai akurasi validasinya itu jauh lebih rendah. Dan ada indikasi modelnya mengalami overfitting. Dan kita sudah membahas tentang overfitting di video sebelumnya. Oke, jadi cukup sekian guys. Terima kasih.